Saya baru aja nyampe di rumah teman-teman nih, baru dari kereta cepat dari Jakarta tadi, dari Halim, dari bandara, dari Bali, naik kereta cepat langsung pulang ke rumah. Baru nyampe di rumah dan saya harus open Zoom nih, karena ingat ini hari Selasa, biasanya teman-teman pasti nungguin untuk belajar bareng, ya kan? Yang nungguin, yang enggak. Iyalah, nungguin lah. Belum mulai kok. Gak apa-apa, belum mulai. Oke, sekarang kita mau bahas cara prospek. Siapa yang udah pernah dapat catatan dari saya nih tentang cara prospek? Cara prospek. Jadi, cara prospek ini ada berbagai macam cara ya. Maksudnya ada beberapa model. Ada cara prospek itu memprospek orang baru. Nah, memprospek orang baru berarti kita itu kenalan. Ya, sistemnya ada sistem prospek bebas atau kenalan gitu ya. Itu kemudian ada namanya prospek dengan cara daftar nama yang sudah ada atau kenalan lama. Kalau tadi kan cari kenalan baru, ini prospek bebas. Kalau yang kedua ini adalah prospek orang yang sudah dikenal atau kenalan lama, dengan cara menghangatkan daftar nama istilahnya, atau dengan cara apa ya, dengan cara silaturahmi ya, silaturahmi, memprospek daftar nama yang udah ada. Terus ada juga prospek dengan cara telepon ya, prospek dengan cara telepon, yaitu menghubungi orang-orang yang akan kita prospek gitu. Jadi kita prospek by telepon itu aja. Tapi buat prospek by telepon ini prospek yang untuk pemula paling menurut saya nggak disarankan ya, karena prospek by telepon ini lumayan rumit ya untuk cara pengolahannya. Itu bisa dilakukan, tapi tetap bisa dilakukan prospek by telepon. Ada juga prospek by online. Nah, by online itu kayak lewat media sosial kayak gitu. Jadi teman-teman mau prospek yang kayak gimana dulu nih? Kita bahas satu aja dulu ya, sebentar ya. Itu prospek. Oke, coba catatannya udah ya. Tadi kan ada prospek macam-macam tuh. Kita mau bahas yang mana nih? By online yang banyak nulis. Enggak lah, kalau training jangan live lah. Trainingnya lewat Zoom aja. Kalau training enggak live ya, lewat Zoom aja. Oke, bayarkan dulu nih, by online aja yang kita bahas. By online ya, karena kita di Zoom jadi by online aja. Nah, gini enak. Sambil selendren. By online, oke. Oke, saya bahas semua aja lah. Ya, saya bahas semua aja. Jadi gini, sekarang prospek daftar nama lama. Ya, daftar nama lama atau yang udah dikenal atau temen gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bisnis ini serius, modal pertama itu teman-teman harus seriusin benar-benar garap yang namanya daftar nama ya. Seriusin benar-benar menggarap yang namanya daftar nama. Yaitu digarap benar-benar daftar nama, dibikin benar-benar daftar namanya gitu. Karena kalau nggak dibikin benar-benar daftar namanya, nanti teman-teman kerjanya nggak serius. Jadi kalau kita mau kerja itu, kita bikin list daftar nama dulu. Siapa aja yang mau kita garap di minggu ini, ya. Minggu depan, itu kita list dulu, kita persiapkan. Jadi setiap hari kita bisa menghubungi mereka, kita bisa persiapan untuk kita nanti akan garap nih prospekan gitu, ya. Nah,
kita coba garap prospekan yang sudah ada. Nah, cara garap prospekan yang udah ada, pertama tentu awali dengan basa-basi, teman-teman. Basa-basi itu gimana, Pak? Ya, Anda bisa WA dulu, ya, Anda WA dulu. Anda salam gitu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Gitu ya. Gimana kabarnya? Gimana ponakan kabarnya? Gimana Teh kabarnya gitu kan? Gimana semuanya sehat gitu kan? Jadi basa-basi gitu aja. Kita WA dulu ya, terus doakan. Habis kita basa-basi gitu, kita doakan tuh semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Udah, basa-basi pertama adalah kita tanya ya seputar kabar aja lewat WA gitu. Terus kemudian kata hadir. Kemudian lanjut dengan mulailah kita bertanya, memancing ya. Namanya mancing. Yaitu dengan cara gimana bertanya. Mancing. Tadi kan baru gimana kabar kayak gitu ya. Cobalah teman-teman mancing. Mancing apa nih? Ya cari-cari yang bisa dipancing. Kira-kira pertanyaan apa? Dilihat kalau misalnya ada, kita coba cek pekerjaan. Kamu sekarang kerja di mana gitu kan? Sekarang kerja di mana? Mas sekarang kerja di mana? Suamimu sekarang kerjanya masih yang dulu di bidang ini gitu kan? Itu Anda tanya dulu, Anda pancing gitu ya. Kenapa kita bertanya seputar pekerjaan? Ya, kita nanti bertanya seputar pekerjaan. Bisa juga bertanya seputar keluarga. Gimana si ini si itu, maksudnya anaknya gitu kan? Udah kelas berapa sekarang? Jadi basa-basi itu bisa bertanya seputar keluarga, bisa seputar pekerjaan. Ya, setelah tadi kita tanya kabar, kita tanya lagi seputar keluarga atau seputar pekerjaan, gitu ya. Nah, dari sana nanti akan nyambung. Biasanya kalau kita tanya, biasanya dia juga nanya balik tentang keadaan kita, tentang aktivitas kita, tentang kerjaan kita, gitu loh. Nah, kalau dia tanya tentang kegiatan kita, itu adalah peluang kita untuk prospek dia, gitu. Misalnya kita tanya pekerjaan nih, gimana pekerjaan? Lancar gitu kan, alhamdulillah lancar gitu kan. Kemudian kita tanya nih, itu masih kerja di pabrik yang dulu itu? Oh udah enggak misalnya gitu. Oh iya masih gitu. Alhamdulillah tuh kalau lancar mah kerjaan. Sekarang mah cari kerja susah gitu kan. Jadi kita harus bisa pancing-pancing, lempar umpan begitu ya. Lempar umpan. Nah, biasanya kalau kita tanya begitu, dia akan tanya balik, teman-teman. Ada yang tanya balik, ada yang enggak ya. Kalau yang komunikatif banget, dia suka tanya balik. Dia suka, kamu sekarang kerja di mana? Kamu sekarang lagi apa? Gitu ya. Ya, dia nanti Anda tinggal jawab. Aku alhamdulillah lagi ngerjain proyekan. Nih, ada proyek 3,6 M lah gitu. Waduh, mantap atuh gitu. Ya, alhamdulillah ini lagi dikerjain. Belajar gitu. Belajarlah sama teman-teman di sini yang lagi pada bisnis, jadinya bisa dapat inilah peluang gitu. Nah, kalau emang dia basa-basi orang, kadang-kadang dia tanya juga kayak ajak-ajak tuh proyek apaan gitu. Gitu. Adalah proyek mah gitu. Gampang nanti aja kalau libur aja aku ceritain. Kamu libur hari apa gitu. Jadi jangan terpancing untuk Anda langsung cerita di WA atau di telepon saat itu juga gitu, teman-teman. Jadi kalau namanya prospek itu intinya gimana caranya kita itu nyambung dulu komunikasi sama dia, sama teman kita, udah gitu. Habis itu target dari para prospek ini adalah fix waktu dan tempat untuk pertemuan berikutnya. Fix waktu dan tempat pertemuan berikutnya. Ya, targetnya begitu.
Jadi setelah kita basa-basi, setelah kita tanya jawab, kita nanti bisa fix waktu tempat untuk ketemu sama dia selanjutnya. Kayak tadi kebetulan dia tanya tuh, ya. Dia tanya tentang aktivitas kita jawab tuh lagi ada proyek gitu kan. Proyek 3,6 M. Kan menarik tuh, bikin penasaran. Biasanya dia tanya, kalau 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 dikasih tahu begitu biasanya dia tanya, apaan tuh? Ikutan dong, ajakin dong. Di perusahaan apa gitu. Nah, di sini teman-teman ingat jangan terpancing untuk menjelaskan apapun. Nah, begitu. Itulah saat prospek, jangan terpancing untuk menjelaskan apapun. Gitu. Kita berpikir aja pokoknya kalau udah ada pertanyaan gitu, kita fokusnya ke fix waktu dan tempat. Fix waktu dan tempat untuk pertemuan berikutnya. Maksudnya untuk presentasi gitu loh. Jadi kita langsung bikin janji. Kamu libur kapan? Nah, cara bikin janjinya tanyakan waktu. Tanyakan waktu. Kalau bisa pakai teknik dua alternatif. Kamu kalau Sabtu atau Minggu itu libur kan? Itu misalnya pertanyaannya. Misalnya dia jawab, oh enggak, aku mah liburnya hari ini, hari Jumat, misalnya gitu. Atau mungkin ada yang jawab, oh iya libur. Kerja berarti dari hari apa ke hari apa? Hari Senin ke hari Jumat misalnya. Oh, kalau Sabtu Minggu di mana aja, di rumah aja. Weekend gitu di rumah aja libur. Iya di rumah aja, jarang keluar misalnya gitu. Nah, di situ kita jadi tahu, di situ kita jadi punya punya apa ya, informasi bahwa dia itu di rumah, dia itu diem aja di rumah, berarti nggak ada aktivitas gitu kan kalau lagi libur. Nah, di situ kita nanti bisa langsung bikin janji fix waktu dan tempat. Gitu, fix waktu dan tempat. Ya. Nah, kalau sebelum fix waktu dan tempat, kalau bisa bikin penasaran. Contohnya kayak tadi, bikin penasaran ya dengan cara normal, dengan cara eh, aktivitas proyek gitu kan, dia jadi bertanya, itu bikin penasaran. Dengan cara misalnya kita kasih pertanyaan lain nih, eh mau nggak punya penghasilan tambahan? Gitu. Daripada nganggur kan, itu punya penghasilan tambahan misalnya, itu boleh kayak begitu. Jadi cara prospek itu ya dengan melempar pertanyaan yang membuat orang itu penasaran dan tertarik gitu. Gitu caranya, dan jangan dipaksain sampai apa ya, sampai beres, sampai jalan, sampai segala macam, nggak usah dipaksain gitu. Jadi pertanyaannya itu menyesuaikan aja, sedapat-dapatnya, sedapat-dapatnya kalau kita lagi komunikasi gitu ya. Nah, tapi kalau temen ini kan tadi udah jelas. Kalau teman kita tarif apa namanya? Kalau teman kita terus kemudian eh kegiatannya itu gimana, dia butuh apa gitu kan, jelas gitu loh. Jadi teman-teman nanti jelas gitu ya. Beda sama kalau belum temen itu kan belum kenal. Itu basa-basinya kan agak lebih panjang. Kalau udah temen lebih gampang ngobrolnya sebenarnya gitu. Langsung langsung bisa ke arah utama, yaitu kita nawarin pertanyaan, contoh, mau penghasilan tambahan belum? Enggak gitu kan. Kenapa kita ngelempar pertanyaan gitu? Karena kita udah tahu bahwa dia itu butuh penghasilan tambahan gitu. Intinya kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini prospek itu nggak selalu berpikir langsung di presentasi, langsung closing. Nggak begitu. Pola mengerjakannya nggak begitu. Namanya prospek itu intinya target utama cari teman. Cari teman target utamanya, ya, teman-teman. Sama fix waktu dan tempat untuk presentasi. Fix waktu, tempat presentasi. Ini apa ya? Fix waktu, tempat presentasi ini itulah intinya gitu. Jadi kalau mau prospek itu intinya kita harus jual presentasi pertemuan berikutnya gitu. Nah, pertemuan berikutnya kita harus apa namanya ya? Harus fixkan gitu. Ya. Oke, siapa yang udah meresum silakan di chat diketik apa resuman yang tadi saya sampaikan. Cuma dikit doang sebenarnya. Silakan diketik buat membantu teman-teman yang lain yang belum paham. Di resume, diketik di kolom komentar apa yang sudah saya sampaikan terkait prospek tadi. Silakan.
Oh my god. Oh, nggak ada suaranya ya, lupa ya, hilang. Sorry, suara saya tadi saya matiin. Ayo teman-teman di resume. Di resume tadi apa yang saya sampaikan. Tolong di resume. Ya, apa yang tadi saya sampaikan tolong yang bilang udah jelas dibantuin. Ayo di list. Siapa ini yang resume? Rusman. Prospek daftar nama lama basa-basi doakan bertanya. Oke, boleh. Oke, boleh. Mustafa. Ayo di resume. Biar teman-teman paham lah. Kalau jangan-jangan saya ngomong terus nggak paham lagi kalau nggak ditulis. Ya. Dan ternyata kondisi. Oh, gerah ya? Aku mau nyalain kipas dulu ya teman-teman ya. Gerah saya. Saya baru nyampe rumah mungkin ya. Jadi gerah teman-teman. Nah, jadi gerah ya. Kita nyalain kipas ya. Ya. Apa sayang? Kipas? Ya, kipas. Kipas. Iya, kipas. Apa gerah sayang? Nyalain kipas ya. Dia berombak. Ayo. Oh, ayo pada nulis, pada nyimak gak tadi? Oke, saya ulangi ya. Jadi yang pertama, tadi prospek itu ada beberapa model atau beberapa cara. Prospek bebas. Kemudian ada prospek kenalan lama. Ada prospek by telepon. Ada prospek by online. Itu kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya begitu. Kemudian, prospek yang pertama adalah ya kita basa-basi. Basa-basi itu bisa ini mau lewat apa aja sama ya. Misalnya kita chat dulu dia basa-basi. Assalamualaikum, gimana kabar? Gitu kan. Assalamualaikum bro, assalamualaikum mas, assalamualaikum kang, assalamualaikum gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat. Ya, basa-basi dulu. Habis itu tanya seputar keluarga, anaknya misalnya udah kelas berapa, umurnya udah berapa sekarang, udah berapa jumlah anaknya, ya tanyakan seputar keluarga. Setelah itu tanyakan seputar pekerjaan. Nah, tanyakan seputar pekerjaan. Ada di dalam saya. Tanyakan seputar pekerjaan ya, pekerjaan. Kenapa kita tanya pekerjaan? Supaya kita tahu keadaan keuangan dia. Jadi kita harus tanya seputar pekerjaan supaya kita tahu keadaan keuangannya, kerjaan suaminya atau kerjaan dia gitu ya. Kita harus tanya.
Karena dengan bertanya seputar pekerjaan itulah kita jadi mengerti keadaan dia, kebutuhan dia, ekonomi dia. Itu ya. Tuh, biasanya bertanya seputar keluarga. Tuh, siapa ini yang pencet-pencet biasanya bertanya seputar keluarga, pekerjaan, aktivitas atau hobi. Nah, itu biasanya ya. Kita tanyakan kepada mereka supaya mereka jawab kayak gitu. Udah. Habis gitu kalau sudah tanya seputar keluarga, seputar semuanya tadi yang saya sebutkan, nanti teman-teman tinggal memberikan respon. Nah, cara memberikan responnya adalah pertama, berikan sanjungan. Berikan sanjungan. Cari kesamaan. Itu caranya gitu. Jadi kita cari kesamaan dulu, kesamaan situasi dan kondisi, kesamaan obrolan, ya. Kemudian berikan pujian, maksud saya berikan pujian atau sanjungan. Kesamaan misalnya, gimana sekarang anak berapa? Misalnya ya dia bilang, oh aku sekarang anaknya 3 loh, kok sama? Nah itu namanya membangun kesamaan. Ya, kalaupun anaknya nggak sama, ya cari yang lain yang sama. Misalnya apa? Misalnya apalah pokoknya asal sama weh. Kalau orang prospek kenalan baru, itu misalnya kenalan, dia misalnya cerita tentang apa namanya hobi ya. Kita tinggal cari kesamaan aja. Gitu. Misalnya kalau lagi libur ngapain Mbak? Aku kalau libur paling sepedaan gitu loh. Sama, aku juga suka sepedaan gitu. Tapi deket-deket aja, nggak jauh-jauh. Misalnya di dalam komplek. Oh, jadi ada kesamaan gitu. Intinya ini harus cari kesamaan. Apapun itu cari kesamaan. Ya, itu intinya. Kemudian tadi kasih pujian, Masya Allah, hebat ya kamu, anaknya udah pada kuliah semua. Itu namanya memberikan pujian, gitu ya. Apalagi ya, kalau prospek itu begitu dulu. Nah, kalau udah begitu, ya terus dia udah apa namanya, udah mulai obrolannya banyak. Wah, teman-teman lempar lagi pertanyaan kamu, pertanyaan yang bagus, gitu ya. Apa nih pertanyaan untuk membangkitkan semangat dia atau keinginan dia. Misalnya kita tanya, mau nggak kalau kamu bisa lunas utang? Mau nggak kamu punya penghasilan tambahan? Mau nggak kamu sukses di usia muda? Mau nggak bisa umroh bareng keluarga tahun depan? Mau nggak? Nah, jadi lempar dengan pertanyaan semacam itu. Nah, nanti jawabannya itulah yang akan membuat teman-teman jadi paham gitu ya. Coba sampai itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis reviewnya, pancingannya? Ya, itu cara obrolannya ya. Begitu kurang lebih. Kemudian building lead-nya tadi udah pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Intinya adalah pancing pertanyaan. Pokoknya prospek itu intinya mancing dengan pertanyaan, dijawab, ya kan, komunikasi, pancing pertanyaan lagi, dijawab, komunikasi, pancing pertanyaan lagi. Begitu aja intinya kalau prospek itu ya. Jangan terpikir prospek itu langsung dapat closingan. Jangan pikir prospek itu langsung dapat duit. Ya, jangan terpikir prospek itu keuntungan gitu, keuntungan semata, nggak usah. Jadi prospek prospek itu ya intinya ya cari kenalan aja, nambah relasi, ngasih solusi. Nah, yang namanya ngasih solusi itu makanya kita perlu cerita dulu, kita perlu sharing dulu sama orang tersebut karena kita mau ngasih solusi gitu. Ya, kalau nggak seperti itu nanti nggak bisa membedakan antara yang dari apa namanya mana tadi saya berada ya agak blank. Jadi intinya adalah kita tanya sesuatu yang membuat dia itu menyampaikan kemauan atas sesuatu. Misalnya mau nggak lunas utang, mau nggak umroh, mau nggak punya penghasilan harian, mau nggak tambahan penghasilan, mau nggak jadi pengusaha sukses, mau
lanjutin follow up-nya. Misalnya mau gitu kan. Nah, kalau mau, pas mau inilah kita nanti akan melakukan namanya edifikasi. Ya, kalau dia mau, Anda lakukan edifikasi. Edifikasi itu bercerita tentang mentor Anda, sponsor Anda, leader Anda gitu ya. Nanti itu bisa ya. Itu bisa gitu. Ini Anda melakukan namanya edifikasi, itu bercerita tentang mentor sukses, ya leader-leader sukses bercerita gitu. Ya, semacam itulah. Itu namanya tadi adalah building need ya, building need itu membangun kepercayaan. Oke, sampai di sini poinnya. Mau ditambah lagi silakan. Oke, udah ya, itu cara prospek. Nanti kalau dia mau dikasih pertanyaan begitu, teman-teman langsung ajak datang ke seminar. Teman-teman langsung ajak datang ke home sharing. Teman-teman langsung undang mereka untuk hadir ketemu sama mentor sukses. Itu urutannya semacam itu. Pas tawarin obat herbal, dia bilang banyak banget ini obat dari dokter. Iya Bu Ois ya, Bu Ois itu. Jadi bukan kita nawarin ya, beda loh. Kan saya tadi nggak ada yang bilang nawarin. Teman-teman nyimak nggak? Saya kan tidak bilang nawarin. Berikanlah pertanyaan, ya. Berikanlah pertanyaan, bukan kita nawarin, itu beda. Kalau diberi pertanyaan, nanti dia sendiri yang jawab. Itu caranya. Oke. Izin ngantuk katanya. Iya, sama, saya juga ngantuk ya. Jadi teman-teman, saya kasih waktu 3 menit lagi. Karena saya juga udah capek ya, barusan sampai rumah. 3 menit lagi aja ya. Itu urutannya silakan diurutkan ya. Kalau dia udah tertarik, baru diundang. Kalau nggak tertarik, nggak diundang. Ya. Kalau teman-teman berani, teman-teman presentasi. Kalau nggak berani, ajak presentasi sama mentor atau sama tim gitu. Begitulah cara prospek online juga sama. Online juga sama. Kalau orang udah bilang bertanya-tanya segala macam, ajak ke forum. Ya ada namanya presentasi lewat WA gitu kan. Ada yang pakai Zoom. Ajak ke forum intinya. Ajak aja ke forum. Nanti teman-teman akan tahu setiap orang itu punya apa namanya ya, apa istilahnya lupa saya, punya keinginan ya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau orang udah tertarik ya, nanti teman-teman pokoknya kalau udah tertarik ajak dia untuk presentasi gitu aja intinya ya. Intinya di situ aja deh urutannya. Jadi nggak semua prospekan itu di presentasi semua, enggak. Ada yang nggak dipresentasi karena memang waktunya belum cocok gitu ya. Oke. Setelah beberapa hari cuma dibaca tandanya belum tertarik. Kalau belum tertarik ya next aja dulu. Cari tema obrolan lain dulu. Cari tema obrolan lain dulu ya. Jangan dipaksain. Nah, benar. Prospek itu tidak harus closing langsung, tapi nambah relasi. Ya, benar gitu aja. Jadi teman-teman itu memperbanyak tiap hari komunikasi sama orang, ngobrol, entah lewat chat, entah lewat telepon, entah lewat langsung, online, segala macam. Intinya adalah gimana caranya orang itu nyaman sama kita, senang sama kita, sehingga pas nanti kita tawari bisnis itu lebih gampang join karena sama kitanya nyaman gitu loh. Makanya harus bisa bikin nyaman orang kalau pertama kali kita ketemu atau kalau kita kenal, harus bisa bikin nyaman orang. Itu intinya gitu ya, bikin nyaman orang ya. Nah gitu doang, serius gitu doang. Kalau proses mah gitu aja. Nah nanti kalau udah ngerti baru presentasi gitu ya. Itu aja, pokoknya tiap hari harus ngechat atau ngobrol dengan 10 orang tiap hari. Tiap hari 10 orang. Tiap hari 10 orang. Tiap hari 10 orang. Ya.
Insya Allah nanti kalau teman-teman ngelakuin itu tiap hari prospek 10 orang dengan bercerita, ya nanti lama-lama teman-teman akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari bisnis ini. Gitu ya. Oke teman-teman, sudah jam 21 nih. Cukup ya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mencatat atau ngeresum. Terima kasih malam hari ini karena saya capek, saya lelah, saya mau istirahat. Ya baru nyampe Bandung juga. Gak kuat, sayanya ngantuk juga ya. Jadi saya harus akhiri ya teman-teman, daripada saya merem-merem terus gini ya. Jadi saya capek, jadi mau istirahat ya. Sorry nggak lama-lama. Biasanya kalau saya nggak terlalu capek bisa sampai jam 10. Tapi karena saya capek, jadi saya harus tidur ini ya. Nanti kita lanjut lagi ya besok. Oke teman-teman, nah yang belum nge-follow Instagram saya, follow dulu ya. Saya tunjukin Instagram saya nih, awas jangan nge-follow ya. Paksa harus nge-follow dulu. Follow Instagram saya dulu semuanya ya. Ini saya tunjukin. Anda follow Instagram saya, buka di Instagram langsung. Ya, Anda semuanya follow Instagram saya dulu. Namanya Cepnur, CAPTNUR, Cepnur ya. Di Instagram Anda follow. Ayo dong, follow Instagram saya. Ayo follow Instagram saya dulu. Pengikut Kapten Sejati harus follow Instagram saya. CAPTNUR, Cepnur, CAPTNUR. Oke, udah di follow. CAPTNUR, ya oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.